Yang kedua, masalah ekonomi. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia di era ini menjadi salah satu tantangan besar. Inflasi tinggi, masalah distribusi pangan, serta keterbatasan anggaran untuk pembangunan menjadi penghalang bagi upaya memperbaiki kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, tantangan dari partai politik. Kabinet Juanda adalah kabinet Zaken atau kabinet ahli yang juga didominasi oleh partai politik. Namun pengaruh partai-partai besar seperti Masyumi, PNI, dan PKI tetap kuat, sehingga kebijakan kabinet sering mendapat hambatan politik dari berbagai kepentingan partai. Nah, tadi itu ada 3 hambatan yang dijelasin sama Teja. Nah, sekarang 3 hambatannya yang lain akan dijelasin sama Reji. Di sini saya akan menjelaskan hambatan-hambatan yang lanjutan dari Teja. Yang keempat, hubungan dengan Belanda. Hubungan dengan Belanda. Kabinet Juanda harus berhadapan dengan isu hubungan Indonesia-Belanda, terutama terkait masalah Irian Barat. Meskipun ada upaya diplomasi, masalah ini menimbulkan ketegangan politik dan militer yang mengaruhi stabilitas pemerintahan. Terus yang kelima, tekanan dari militer. Peran militer dalam politik semakin menguat, terutama karena peran mereka dalam menumpas pemberontakan daerah. Namun hubungan antara pemerintah sipil dan militer sering kali tidak harmonis sehingga mempengaruhi kebijakan pemerintahan. Terus yang terakhir ada keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia. Pembangunan infrastruktur masih sangat terbatas, sementara sumber daya manusia yang terlatih untuk menjalankan program-program pemerintah juga belum mencukupi. Nah, dari hambatan-hambatan tadi pastinya itu akan mempengaruhi kabinet Juanda ini. Nah, mungkin ada salah satu faktor dari hambatan tadi yang akan menjadi keruntuhannya, penyebab dari keruntuhan kabinet Juanda ini. Nah, sekarang penyebab dari keruntuhan kabinet Juanda akan dijelaskan oleh Joseph. Apa sih faktor penyebab keruntuhan kabinet Juanda? Kabinet Juanda resmi berakhir setelah Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Ini menjadi awal dari masa demokrasi terpimpin sekaligus berakhirnya era demokrasi liberal atau parlementer. Yang pertama ada tragedi Cikini. Tragedi Cikini yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno-Hatta pada 30 November 1957. Yang kedua, banyaknya kepentingan antar golongan dan partai politik yang ada di dalam pemerintah. Yang ketiga, kegagalan menghadapi pergolakan di daerah. Yang keempat, krisis ekonomi dan keuangan yang buruk sehingga program kerja kabinet sulit dilaksanakan. Ini ada teman-teman, di sini ada foto-fotonya yang sebelum kabinet Juandanya bubar. Ini ada foto anggotanya, ini foto pemimpinnya. Mungkin segitu aja yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.